Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abi Usari Asad dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Pemotongan PPh Pasal 23 dengan dosen pengampu Dr. Wirme Kaputra SMSI CLKNR CSRS. Baiklah, di sini ada beberapa materi yang akan kita jelaskan dari definisi, dasar hukum pembayaran dan pelaporan, pemotong, objek, pengecualian, tarif, dan terakhir perhitungan. Baiklah, langsung saja. Definisi PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Umumnya, PPh pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang akan PPh pasal 23 dan pihak memberi penghasilan atau pembeli penerima jasa yang akan memotong atau melaporkan PPh pasal 23. Selanjutnya ada dasar hukum PPh pasal 23. Berikut beberapa dasar hukum PPh pasal 23. Yang pertama ada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang PPh. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK 03 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang PPh, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 PMK 03 2002 tentang pajak penghasilan PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyelenggara teknologi finansial atau vintage. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Selanjutnya, pembayaran dan pelaporan. Dalam pembayaran, PPh pasal 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Berkaitan dengan pelaporan PPh pasal 23, pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan pengisi SPT PPh pasal 23 atau 26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo menerima PPh 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada pemotong PPh pasal 23. Yang pertama dari pihak pemotong PPh pasal 23 ada beberapa yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, penerima penghasilan dipotong PPh pasal 23 yaitu ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya ada objek PPh pasal 23 yaitu berikut adalah beberapa objek penghasilan yang menjadi subjek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu hukum, kedua arsitektur, ketiga aktuaris, keempat penilai atau appraisal. Yang kelima adalah perancang atau desain, yang keenam perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang ketujuh akuntansi pembukaan dan atestasi laporan keuangan, yang kedelapan penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas atau kemigas, yang terakhir pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi dan migas, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap atau BUT. Selanjutnya pengecualian PPh pasal 23. Ada beberapa, ini adalah pengecualian terhadap pemungutan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan penodal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang ketiga, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Yang keempat, baik bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD.
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dan jumlah modal di sektor. Yang terakhir, badan laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modal tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 23. Berikut besaran tarif pajak penghasilan pasal 23. Pengenaan PPh 23 dihitung berdasarkan nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penerimaan. Nah, sesuai undang-undang, tarif PPh pasal 23 yang dikenakan sebesar yang pertama 15% dari jumlah bruto atas dividen atau laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam perusahaan, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya setelah yang lain dipotong PPh 21. Yang kedua, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang masih berhubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh pasal 4. Yang ketiga, 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain di luar objek pajak PPh. Selain itu, terdapat beberapa aturan lain dalam pasal ini, yaitu apabila wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka penghasilan atau hadiah yang diperoleh akan dipotong 2 kali lipat atas nilai PPh 23 normalnya. Selanjutnya di sini ada tabel tarif PPh pasal 3 dari jenis penghasilan dan tarifnya. Bunga bank dan giro dikenakan tarif 15%, dividen dikenakan 15%, sewa dikenakan tarif 15%, royalti dikenakan tarif 15%, honorarium atau bagi individu dikenakan tarif 15%, honorarium atau bagi badan usaha dikenakan 2%, hadiah premi atau bagi individu 25%, hadiah premi bagi badan usaha dikenakan 20%, dan jasa konstruksi bagi individu dikenakan 2%, jasa konstruksi bagi badan usaha dikenakan 1%. Nah, terakhir di sini ada beberapa contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama itu contoh perhitungan tarif PPh 23 sebesar 50%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Contoh soalnya, Pak Tio menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta rupiah, maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali 10 juta rupiah. Ya, hasilnya sama dengan 1.500.000 rupiah. Selanjutnya ada contoh perhitungan tarif PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. Contohnya PT AAA, yakni sebuah badan usaha tetap penerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta rupiah. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Maka 2% dikali 15 juta rupiah, yaitu hasilnya 300.000 rupiah. Nah, yang terakhir contoh perhitungan tarif PPh 23 yang tidak memiliki NPWP. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif yang diberlakukan adalah 100% lebih tinggi daripada tarif PPh 23% yang ditetapkan. Contohnya, jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak memiliki NPWP sebesar 1 juta rupiah, maka PPh yang harus dibayar oleh WP yang tidak punya NPWP adalah yaitu 1 juta rupiah ditambah 100% dikali 1 juta rupiah, yaitu sama dengan 2 juta rupiah. Nah, terima kasih, itu saja materi yang saya paparkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.